dia bilang jadi dari 4,7 nggak jadi 2,3. Jadi turunnya banyak. Jadi ini juga sudah turun ini Pak turun ya. Lagi, 2,3. Iya. Ini di terapi seperti apa Pak? Apakah memang untuk menurunkan kadar kreatin tersebut Bapak konsumsi obat, jamu atau herbal? Enggak. Hanya bantuan dari dokter aja gitu. Dokter kan yang ngasih secara medis lah dokter. Secara medis kemudian langsung di terapi kolbu tersebut ya Pak? Iya. Memang itu dokter juga menyarankan untuk kita harus opnam, dia bilang begitu. Setelah dokter menyatakan wah ini harus opnam, itu tadi terus langsung datang ke tempat tadi ya. Dalam kondisi pertama kali datang 4,7 kadar kreatinnya. Iya. Baik, Bapak juga lagi lemah, kondisi juga udah makan udah nggak bisa masuk terus selama 3 bulan tuh. Masya Allah. Di terapi seperti apa Pak di sana? Ya dari tempat Pak Soni ini diterapinya secara meditasi dari asistennya kurang lebih 1 jam. Baik. Habis 1 jam terus di energian Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan Ustaz Soni. Kurang lebih setengah jam. Apa yang dirasakan pada saat itu Pak? Ya semua udah rasanya gimana ya udah nggak ada ini lagi sama. Setelah terapi itu tadi 2 kali 3 kali rasanya udah agak ya meskipun makan juga belum tapi tidur sudah bisa gitu Mas. Jadi memang sebelumnya ada gangguan untuk pola tidur juga ya Pak ya? Udah nggak bisa. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu pemirsa, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menyimak acara terapi kolbu The Power of Soul, yang mungkin juga hampir sama dengan keluhan mantan pasien kita pada malam hari ini, seperti Anda nggak salah untuk tetap stay depan layar televisi Anda dan kita akan lanjutkan kembali serta seperti apa solusinya atau metode terapi yang diterapkan terapi kolbu kepada para pasiennya yang sama sekali tidak menggunakan obat, herbal, jamu, tidak mengandung unsur magis, tidak mengandung unsur klinik di sini, insya Allah aman, tanpa efek samping dan tidak mengandung berbagai macam unsur-unsur musyrik. Kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, kebetulan mulai di desa sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine Real Action, you got it. Ya pemirsa, tentu saja masih bersama kami pada malam hari ini di Terapi Kolbu The Power of Soul. Langsung saja kita lanjutkan kembali kepada Bapak Mawadi yang merupakan salah seorang mantan pasien dari Terapi Kolbu. Yang mungkin bagi Anda yang menyimak dari awal sudah memahami bahwa memang beliau pada awalnya ada keluhan mengenai ginjalnya.
sudah sampai divonis dokter bahwa sedikit lagi sudah harus cuci darah, begitu ya Pak ya? Iya, iya. Kadar kreatin mencapai 4,7, padahal normalnya berapa nih Pak? Normalnya itu 1,0 itu jadi 1,0. terakhir Wow. ini 1,0 udah cukup tinggi. Iya, udah normal udah Ya katanya. baik, kadar normalnya 1,0, kemudian Bapak pada saat sakit dulu itu adalah 4,7. 4,7 kan, Ini Pak. tinggi sekali begitu ya Pak ya? Baik. Tinggi, Dan ya. kemudian pada saat di terapi kolbu sama sekali Bapak tidak menggunakan dan mengkonsumsi obat, Iya. herbal atau jamu sama sekali ya Pak ya? Sama sekali, Benar-benar ya. hanya di terapi saja bersama Terapi, dengan ya. asisten dan Ustaz Sony seperti itu. Iya, ya, sama minyak gosok, minyak aja, batu gosok aja itu udah. Baik, dengan air mineral. Iya, Baik. yang mineral ya. Bapak kunjungan keberapa atau terapi di hari keberapa akhirnya perubahannya cukup lebih baik lagi, selain dari tidurnya juga sudah lebih enak? Apakah badan dari kondisi badan ini bisa dilihat perubahannya di pertemuan keberapa Pak? Yang udah ketujuh yang jelas udah normal banget kan, ketujuh itu sudah normal. Pak dokter juga sampai keheran-heranan sampai gini ya. Wah ini bapak hebat amat ini, saya bilang sampai bilang begitu, mengatakan begitu. Cuman kita nggak utarakan bahwa ini saya dari Pengobatan alternatif. enggak saya utarakan. Jadi Baik. dokter itu ya boleh dikatakan sampai terheran-heran lah gitu, sampai Padahal awalnya dari medis pun juga sudah merekomendasikan untuk Opnam, sedikit lagi iya. harus cuci darah, Iya. atau enggak paling enggak sekarang sudah harus opnam. Opnam ya Bang. Baik, alhamdulillah diberikan sebuah petunjuk dari Allah untuk Iya. berobat alternatif dan dipertemukan dengan terapi kolbu begitu Iya, ya iya. Pak ya. Sekarang Insya sudah coba cek kembali mengenai kadar ginjalnya, kadar kreatinnya, mohon maaf. Udah cek yang terakhir ini udah 1,0 tadi yang tabrakan, dia bilang dokter sudah bahwa udah normal dia Jadi bilang, sudah normal. Iya. Baik. Nah, jadi nanti mungkin bulan Mei tanggal suruh cek lagi tanggal 30 Mei gitu. Oke, baik. Iya. Jadi masih tetap ada kontrol Iya. secara medis juga ya Pak Iya. ya. Baik. Kondisi yang dulunya susah tidur, untuk pola makan juga sedikit terganggu Iya, karena iya. nggak bisa ya Pak ya. Iya. Kemudian lemah juga. Kondisi saat ini seperti apa kalau mau diperbandingkan? Oh jauh sama yang pertama. Sekarang ini udah makan juga maunya makan aja sekarang. Gimana sih berarti sebentar lapar, bening makan aja gitu. Setelah keadaan normal ini ya bilang biar hanya kan pemulihan apa kondisi badan aja gitu. Baik, tentu nanti. saja untuk menjaga kesehatan Bapak harus mengenai pola makannya di atas, Iya, seperti dengan iya. yang selalu diamanahkan oleh Ustaz Sony ataupun para terapis yang ada terapi kolbu begitu ya Iya, Pak ya. iya. Baik, Ustaz Sony kalau boleh sedikit bercerita, sebenarnya di terapi kolbu sendiri ini hanya untuk khusus menangani keluhan-keluhan seperti Bapak ginjal ataupun berbagai macam keluhan fisik atau psikis gitu ya, insya Allah bisa ditangani di sini Ustaz. Dan seperti apa sih metode terapinya yang memang tidak sama sekali menggunakan obat, tidak pakai jamu, tidak ada unsur magis ataupun tidak mengandung unsur musyrik di sini Ustaz? Iya, gini, karena kami di terapi kolbu ini meyakini bahwa ada satu kekuatan yang bisa dibangkitkan dengan kolbu tadi, yaitu kekuatan Sang Pencipta dalam bentuk Asmaul Husna tadi. Maka kita meyakini betul bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kesembuhan kecuali atas kehendak Allah. Nah itu yang kita yakini, bahwa saya, seluruh asisten-asisten saya tidak bisa apa-apa. Nah, di sini yang bergerak adalah energi Asmaul Husna, Maha menyembuhkan tadi. Nah, karena itu makanya kalau Mbak Popi dan para pemirsa di rumah pernah berkunjung ke terapi kolbu, di sana pasiennya beraneka ragam penyakitnya, dan rata-rata memang penyakitnya kelas berat, ya, kelas berat semua. Jadi dari mulai seperti Pak Mawardi ini yang sudah divonis rusak ginjal, Benar. ada yang ada tumor di ginjal, macam-macam udah aneh-aneh macam-macam, ada lupus. Jadi, nah inilah yang kita harus yakin bahwa kalau Allah berkehendak semua itu bisa terjadi. Bayangkan saja Mbak Popi, sebuah ginjal yang katakanlah kreatin 4,8 begitu ya. Ini kalau Allah berkehendak, sekarang Pak Wati bisa duduk sambil tertawa memberikan kesaksian bagi kita. Nah ini kita harus yakini bahwa ada kekuatan yang bernama Asmaul Husna itu. Nah ini yang dialami oleh Pak Mawati itu. Saya pikir demikian. Jadi sekali lagi kami di terapi kolbu ini tidak bisa apa-apa, yang bisanya Allah. Baik,
Pemirsa, untuk alamat dari terapi kolbu, Anda bisa datang ke Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon yang bisa dihubungi di 0218582029 atau 0218500413 dan untuk websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Ini dibuka setiap hari dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam. Dan untuk buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna berjumlah 2 buah buku, Anda juga bisa memilikinya dengan judul Power of Soul dan Salat untuk Memperbesar Priuk Rezeki. Bisa Anda dapatkan langsung ke Terapi Kolbu atau di toko buku yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pemirsa, jika saat ini Anda sedang diberikan sebuah ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memang diwajibkan untuk tetap terus berusaha dan juga berikhtiar dan juga berdoa. Insya Allah, jika saat ini sudah menempuh jalur medis, belum ada perubahan dan kunjung maksimal, silahkan kami mengundang Anda untuk datang ke Terapi Kolbu yang sama sekali tidak menggunakan obat, herbal jamu, tidak mengandung unsur magis, tidak mengandung unsur musyrik. Insya Allah aman tanpa efek samping. Kami akan silakan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. You do it like this. Kembali lagi pemirsa dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Untuk alamat dari Terapi Kolbu di Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 0218500413 dan 0218582029. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Kita informasikan kembali bahwa Terapi Kolbu tidak memberikan sebuah metode terapi kepada para pasiennya berupa konsumsi obat, herbal, jamu, tidak ada suntik-suntikan di sana, tidak ada memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah aman tanpa mengandung unsur magis, tidak mengandung unsur musyrik, dan insya Allah kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika masih mau tetap berusaha, berikhtiar dan juga berdoa. Seperti halnya dengan Pak Mawardi di sini pada malam hari ini. Waktu Bapak menderita ginjal pada saat itu, Pak, sempat terbesit sebuah pikiran kalau seandainya tidak bisa sembuh, ini seperti apa? Ya memang udah waktu itu udah pikiran bagaimana sih, udah macam-macam, udah kayak setengahnya udah kayak putus asa, udah rasanya udah, soalnya apa, tidur sudah nggak bisa tenang semalam, berapa ada sebulan lebih lah itu tidur kagak pernah pulas. Rasanya gimana ya, rasa makan juga ada yang masuk keluar lagi, terus itu selama 3 bulan kalau nggak salah itu tadi. 3 bulan dalam kondisi yang seperti itu ya Pak, pastinya sangat mengganggu sekali. Iya, udah jelas udah
udah kayak setengahnya udah kayak putus asa waktu itu pertama-tama itu betul deh. Oke, baik. Tapi alhamdulillah ya itu tadi dipertemukan Bapak Sony tadi, jadi mungkin jalan dari Allah lah itu mungkin kita bisa alhamdulillah bisa bersaksi pada malam hari ini, bisa menceritakan mengenai keluhannya pada saat itu kepada pemirsa ya Pak ya. Dan sekarang Bapak sudah tersenyum bahagia, sudah kembali lagi percaya diri, aktivitas sudah kembali normal Pak? Normal sekali, udah alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Oke, baik. Waktu di terapi dari hari ke hari atau pertemuan pertama hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya, rasa-rasanya bagaimana Pak? Apakah memang perubahannya bisa dirasakan berangsur-angsur baik Pak? Ya itu tadi saya bilang dari pertemuan pertama sampai ketiga itu udah terasa artinya yaitu jaraknya antara 1,5 bulan lah, 3 kali itu udah ada rasa, ada perubahan gitu. Nah, setelah kita cek darah lagi pada waktu keempatnya itu ya itu tadi kok drastis sekali dari 4,7 menjadi 2,3. Wow, luar biasa. Terus cek lagi kan 4 kali cek lah, yang ke-6-nya kita cek lagi tinggal 1,2. Nah terus cek lagi yang keempatnya tinggal 1,0, udah jadi udah sampai itu dokter bilang lebih heran lagi itu udah cepat amat ini dia bilang prosesnya, dia bilang gitu. Subhanallah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil, apa yang Allah kehendaki begitu ya Pak ya. Iya. Baik. Waktu itu padahal di terapi kolbu sama sekali Bapak tidak ada konsumsi obat atau jamu untuk penurun kadar kreatinnya tadi ya Pak? Sekedar hanya mineral tadi sama air mineral dan hanya minyak saja dan tentu saja hanya dengan terapi. Tidak ada ayat suci yang harus disikirkan sampai beribu-ribu kali. Nggak ada. Baik, Bapak selain dari kondisi fisiknya jauh lebih membaik sekarang ini setelah diterapi kolbu, mungkin dari kolbunya Bapak, hatinya Bapak, apakah juga ada perubahan semakin lebih baik Pak? Jelas itu. Kita setelah terapi Pak Sony ini juga kita harus semua kita sadar semua bahwa ini adalah mungkin dari pertama ujian dari Allah lah gitu aja bagi saya. Jadi alhamdulillah dengan ketemu Bapak Sony ini kita bisa sehat kembali lah. Alhamdulillah, insya Allah bisa sehat secara lahir dan batin. Ada tantangan ataupun anjuran yang diberikan Ustaz Sony ataupun para terapis yang ada di sana untuk mempercepat proses kesembuhan Bapak? Ada. Ya soal makan seperti kacang-kacangan, goreng-gorengan itu supaya dihindari dulu dia bilang gitu. Jadi ya kita nurutin apa yang dianing Pak Ustaz Sony, ya itulah jalannya. Baik. Ustaz Sony juga sering mengatakan biasanya kebanyakan para pasien yang datang di terapi kolbu dengan membawa ketegangan di kepala ya Ustaz ya? Seperti apa? Hampir 99% pasien sakit sebagian besar itu karena ketegangan di daerah kepala. Nah inilah makanya kita di dalam kehidupan ini kita harus jaga betul yang namanya pola pikir sama pola makan. Jadi harus diatur yang baik pola pikir dan pola makan. Makanya agama diturunkan ke muka bumi sebenarnya untuk itu. Jadi untuk mengajari umatnya supaya umatnya itu memiliki pola pikir yang baik dan pola makan yang baik gitu. Nah makanya kalau pola pikir dan pola makan ini kacau, pasti badannya ada aja masalahnya. Nah itulah makanya kami di terapi kolbu yang pertama kali selalu yang kita terapi pertama selalu di daerah kepala dulu. Setelah daerah kepala baru menuju ke titik-titik sakitnya. Nah inilah makanya kenapa banyak sekali terjadi orang sudah dioperasi muncul lagi penyakitnya, kambuh lagi, muncul di sini, muncul di sana. Ini kenapa? Karena daerah kepala belum diselesaikan masalahnya. Inilah yang kita selesaikan di terapi kolbu, daerah kepala kita selesaikan, baru kita menuju ke sasaran-sasaran penyakit yang ada. Jadi intinya adalah sumber dari segala permasalahannya itu yang harus ditangani begitu ya Ustaz ya? Betul. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana dan mungkin bagi Anda yang saat ini belum beristirahat dan kemudian ingin tahu serta penasaran seperti apa sih metode terapi dari terapi kolbu yang sama sekali tidak menggunakan obat, herbal, jamu, insya Allah aman tanpa efek samping, tidak mengandung unsur musyrik, tidak mengandung unsur magis, insya Allah apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan untuk kondisi kesehatan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui terapi kolbu. Anda jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan mulai di desa sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Langsung dari kawasan SCBD, Jakarta.